Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Shadiqul Anwar. Saya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya mengenai analisis sebuah usaha tahu Al-Khajar yang berada di Dusun Legok, Desa Keranting, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, yang kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi mikro. Yang pertama kita bahas yakni tentang profil usaha. Usaha industri tahu Al-Khajar ini merupakan sebuah industri tahu yang masih berskala kecil dan merupakan industri rumah tangga. Usaha industri tahu Al-Khajar ini merupakan milik seorang yang bernama Bapak Mukhlas yang bertempat di Dusun Legok, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Usaha tahu ini berdiri sejak tahun 2000 dan mulai beroperasi pada tahun 2001. Usaha tahu ini masih berskala kecil sehingga hampir semua kegiatan itu dilakukan oleh tenaga kerja rumah tangga yang terdiri dari istri, anak, dan kemudian juga dibantu oleh beberapa pekerja dari luar dusun. Untuk saat ini jumlah pekerjanya itu ada sekitar 5 orang. Pada usaha tahu ini setiap pekerja itu digaji dengan sistem perolehan atau jumlah masakan per tahu. Setiap harinya usaha tahu milik Bapak Mukhlas ini mampu memproduksi tahu sebanyak kurang lebih 10.800 per hari, yang setiap harinya tahu-tahu tersebut diambil oleh seorang penjual tahu keliling. Kemudian bagaimana usaha tahu ini kita analisis dengan materi ekonomi mikro. Yang pertama, mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Jika dilihat dari konsep ilmu dasar ekonomi, usaha tahu milik Bapak Mukhlas ini sudah sesuai dengan konsep dasar ekonomi mikro. Sebab tanpa disadari dalam kegiatan sehari-hari, usaha tahu ini sudah melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan produk, kemudian mengkonsumsi produk atau jasa, dan kemudian juga mendistribusikan barang atau jasa tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kita analisis usaha tahu ini dengan sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam? Jika diteliti dari hasil wawancara saya, usaha tahu Al-Khajar ini merupakan usaha yang menganut sistem ekonomi Islam, di mana usaha tahu tersebut mengakui kebebasan individu dalam memperoleh dan mengalokasikan hartanya. Di sisi lain, motif produksi yang digunakan usaha tahu ini lebih mengacu pada kemaslahatan umat. Seperti contoh, saat adanya kenaikan harga bahan baku kedelai, pemilik usaha tahu ini selalu mengajak musyawarah para penjual tahu untuk mencapai kesepakatan bersama dalam hal menentukan harga, di mana nantinya agar sama-sama tetap jalan. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika analisis usaha tahu ini dengan prinsip ekonomi Islam? Dari hasil wawancara saya, usaha tahu Al-Khajar milik Bapak Mukhlas tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, di antaranya prinsip tauhid, di mana prinsip tauhid atau ketuhanan ini menjadikan seseorang muslim itu tidak akan mengambil harta yang bukan miliknya. Atas dasar prinsip ini, usaha tahu Al-Khajar milik Bapak Mukhlas sudah menetapkan batas, aturan-aturan dan hukum atas aktivitas produksi sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak pesaing, namun usaha Al-Khajar ini tidak kaget dan tidak menghiraukan. Sebab pemilik dari usaha ini sudah berprinsip tauhid dan yakin bahwa rezeki sudah ada yang mengatur dan tidak akan tertukar. Kemudian yang kedua, prinsip kemanusiaan. Dalam kegiatan produksi, prinsip kemanusiaan diimplementasikan secara luas, di mana semua manusia mempunyai hak untuk mengaktualisasikan kemampuan produktivitasnya untuk meningkatkan kapasitas kesejahteraan.
Atas dasar prinsip kemanusiaan ini, usaha tahu Al-Khajar milik Bapak Mukhlas selalu mengutamakan konsumennya, selalu terang-terangan dalam hal harga dan juga kualitas tahu demi menjaga kemaslahatan umat. Selalu bermusyawarah dengan penjual keliling ketika harga bahan baku untuk pembuatan tahu itu naik. Tidak pernah mengambil keuntungan dalam jumlah hal yang banyak. Kemudian yang ketiga yakni prinsip keadilan. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip keadilan dalam kegiatan produksi usaha tahu Al-Khajar ini adalah mengoptimalkan penyediaan tenaga kerja, memperhatikan hak-hak tenaga kerja, kemudian memberikan upah tenaga kerja sesuai dengan hasil perolehan, dan menetapkan harga produksi yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Kemudian bagaimana jika usaha tahu ini kita kaitkan dengan konsep teori permintaan dan penawaran? Permintaan merupakan sejumlah barang yang diinginkan dan didapat oleh pembeli atau konsumen. Dari usaha tahu Al-Khajar milik Pak Mukhlas ini, permintaan pembeli tahu akan tinggi saat bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Sebab saat bulan itu banyak sekali orang yang mempunyai hajat besar seperti halnya acara nikahan, sehingga permintaan tahu pada bulan ini sangatlah tinggi. Sedangkan untuk penawaran itu sendiri, yakni keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Jika dikaitkan dengan usaha tahu Al-Khajar ini, penawaran akan terjadi saat harga bahan baku pembuatan tahu naik. Kemudian bagaimana jika usaha tahu ini kita analisis dengan konsep elastisitas? Elastisitas usaha tahu Al-Khajar akan terjadi saat harga bahan baku pembuatan tahu atau kedelai itu mengalami kenaikan. Namun Bapak Mukhlas sendiri sebagai produsen akan memberitahu kepada penjual tahu keliling terhadap perubahan harga yang sedang terjadi dengan cara bermusyawarah bersama sehingga tidak ada reaksi negatif dari para penjual tahu keliling. Kemudian yang terakhir, kita analisis usaha tahu ini dengan perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian produk tahu Al-Khajar milik Bapak Mukhlas ini. Di antaranya yakni faktor kualitas produk. Jika dibandingkan dengan tahu yang lain, kualitas tahu Al-Khajar ini sangatlah bagus. Mulai dari rasanya, kemudian teksturnya, tingkat kebusukannya, dan juga kandungan gizi yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua dari faktor harga sendiri. Harga tahu Al-Khajar ini lebih terjangkau dibandingkan dengan tahu-tahu yang lain. Sebab per baknya hanya dihargai 35.000 saja dengan isi 100 tahu. Kemudian yang ketiga yakni faktor ketersediaan produk. Tahu Al-Khajar milik Pak Mukhlas ini mampu menghasilkan kurang lebih 10.800 tahu setiap harinya, sehingga ketersediaan produk tahu sangatlah banyak. Dan yang terakhir yakni faktor motivasi atau kebiasaan dan selera dari konsumen. Selera konsumen terhadap tahu Al-Khajar tersebut sangatlah tinggi, sebab sudah banyak dari konsumen yang mengerti bagaimana kualitas tahu yang dihasilkan dari tahu milik Pak Mukhlas tersebut. Sekian penjelasan presentasi dari saya mengenai hasil dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.